Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seorang pendaki perempuan asal Belanda dilaporkan mengalami kecelakaan saat menuruni jalur Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR langsung bertindak cepat dengan mengerahkan tim penyelamat dan sebuah helikopter untuk melakukan evakuasi. Seorang pendaki asal Belanda yang diketahui bernama Sarah Tamar van Hulten mengalami kecelakaan saat menuruni jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Peristiwa terjadi pada Kamis 17 Juli 2025. Laporan kecelakaan diterima oleh kantor SAR Mataram melalui pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Setelah menerima informasi, tim penyelamat langsung diterjunkan dari Pos SAR Kayangan dengan membawa perlengkapan lengkap termasuk peralatan mountaineering, alat komunikasi, dan perlengkapan medis. Medan yang cukup sulit membawa tim SAR harus berkoordinasi dengan pihak lain, termasuk SKI Air Bali dan kantor SAR Denpasar, untuk mengerahkan helikopter dalam proses evakuasi udara. Helikopter dilaporkan telah lepas landas dari Bali pada pukul 15.45 waktu Indonesia Tengah menuju lokasi kejadian di lereng Gunung Rinjani. Berdasarkan data dari BTNGR, korban memulai pendakian pada 16 Juli melalui jalur Sembalun dan terjadi kecelakaan saat turun menuju Danau Segara Anak. Hingga saat ini, proses penyelamatan masih terus berlangsung dan tim gabungan dari berbagai instansi terus berusaha menjangkau korban dalam kondisi selamat. Java TV melaporkan. Kita beralihkan ke Bengkulu. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi melakukan penggeledahan di 3 lokasi berbeda terkait kasus dugaan korupsi pertambangan batu bara. Salah satunya menyasar perusahaan PT Tunas Bara Jaya yang diduga menyalahgunakan izin usaha pertambangan. Penggeledahan dilakukan di kantor KSOP kelas 3 Pulau Baai, kantor PT Tunas Bara Jaya di Kelurahan Pagar Dewa, serta rumah pribadi Komisaris PT Tunas Bara Jaya dengan inisial BH. Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, menjelaskan bahwa penggeledahan ini merupakan langkah lanjut penyidikan terkait penyimpangan izin pertambangan. Untuk kantor KSOP, penggeledahan dilakukan terkait izin aktivitas pemuatan batu bara ke Tongkang pada tahun lalu. Dari sana, penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti yang diduga kuat terkait kasus ini. Tak hanya izin usaha pertambangan atau IUP, penyidik juga mengungkap dugaan penyalahgunaan izin pengangkutan dan penjualan atau IPP yang diduga digunakan di luar wilayah sah secara hukum. Dari hasil penggeledahan, tim penyidik menyita sedikitnya 3 box dokumen penting yang diduga terkait operasional tambang, perizinan, dan laporan penjualan batu bara oleh PT Tunas Bara Jaya. Penyidik fokus mengumpulkan alat bukti yang kuat untuk mengungkap kerugian negara serta kemungkinan adanya tindak pidana terorganisir dalam distribusi batu bara ilegal. Penyidikan masih berlanjut dan Kejati Bengkulu berjanji akan membongkar pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Java TV melaporkan. Kembali ke ibu kota, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meresmikan gedung kantor pusat Senkom Mitra Polri di Jakarta Timur, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih terlibat dalam keamanan nasional. Peresmian kantor pusat Senkom Mitra Polri berlangsung pada Kamis 17 Juli 2025 di Jalan SPG 7 nomor 20 Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sambutannya menyatakan, keamanan negara bukan hanya tanggung jawab aparat, namun membutuhkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, dibutuhkan pendekatan keamanan yang partisipatif dan terstruktur.
Organisasi seperti Senkom dinilai memiliki peran strategis dalam deteksi dini dan pelaporan gangguan Kamtibmas di lapangan. Wapres juga mendorong peran aktif generasi muda Senkom yang telah mengikuti pelatihan komponen cadangan untuk langsung terlibat di tengah masyarakat. Di sisi lain, Gibran juga mengapresiasi peran Senkom dalam ketahanan pangan melalui program pertanian dan peternakan di wilayah seperti Tawangmangu dan Dieng. Senkom juga dinilai aktif dalam kerjasama dengan BNPB, Basarnas, dan Kementerian Pertahanan. Sementara itu, Ketua Umum Senkom, Katno Hadi, menegaskan bahwa gedung baru ini akan menjadi simbol komitmen Senkom dalam edukasi dan penguatan sistem deteksi dini di masyarakat. Bapak Presiden berkali-kali menekankan pentingnya peran Polri sebagai penjaga dan pelindung masyarakat. Tapi tentunya dalam melaksanakan tugas ini, dalam melaksanakan peran ini, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Apalagi Indonesia ini negara kepulauan, lebih dari 17.000 pulau, dan kondisi geografis ini menjadi tantangan tersendiri untuk Polri. Java TV melaporkan. Kita ke Yogyakarta, pemirsa. Kementerian Sosial menggelar wisuda untuk 1.000 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH di Geraha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada. Acara ini menandai transisi dari penerima bantuan menjadi keluarga berdaya dan mandiri. Kementerian Sosial mengukuhkan sebanyak 1.000 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan yang telah dinyatakan lulus atau graduasi dari status penerima bantuan sosial. Acara digelar di Geraha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada dan dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dalam sambutannya, Gus Ipul menegaskan bahwa bantuan sosial bukanlah identitas tetap, melainkan hak sementara yang harus berujung pada kemandirian. Menurutnya, 5 kunci sukses graduasi adalah berani memulai, mandiri melangkah, membuka ruang baru, menjadi inspirasi, dan menciptakan narasi baru. Anda hari ini menolak bansos karena Anda berdaya. Ini bukti bahwa nasib bisa diubah, tegas Gus Ipul di hadapan ribuan peserta. Dalam acara yang sama, Kemensos juga menandatangani nota kesepahaman dengan 16 perguruan tinggi di Yogyakarta, termasuk UGM, UNY, UIN Sunan Kalijaga, UMY, UPN Veteran, dan UII. Kerjasama ini bertujuan untuk mempercepat penanganan kemiskinan secara ilmiah dan berkelanjutan, melalui kolaborasi antara dunia akademik dan praktik sosial. Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, menyatakan kesiapan universitas untuk menindaklanjuti sinergi ini bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat. Java TV melaporkan. Masih berkaitan dengan SDM nasional, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan dominasi tenaga kerja lokal di proyek migas nasional. Lebih dari 99% adalah putra-putri bangsa. Dalam acara wisuda ke-54 Politeknik Energi dan Mineral Akamigas di Blora, Jawa Tengah, Kamis 17 Juli 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa 99% tenaga kerja lifting migas di Natuna dan Cepu adalah anak bangsa. Menurut Bahlil, ini membuktikan bahwa tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Meski begitu, Bahlil juga menyoroti masalah utama di sektor energi, yaitu tingginya ketergantungan pada impor minyak yang masih mencapai sekitar 1 juta barel per hari. Tahun 2024, lifting kita hanya 580.000 barel per day. Konsumsi nasional kita itu kurang lebih sekitar 1,6 juta barel per day. Jadi kita impor 1 juta barel per day. Total impor kita untuk minyak, BBM, crude, dan LPG per tahun
itu kurang lebih sekitar 500 triliun rupiah. Impor minyak, BBM, dan LPG menelan biaya hingga 500 triliun rupiah per tahun. Untuk itu, Bahlil menekankan peran pendidikan vokasi seperti PEM-AK Migas dalam menyiapkan tenaga kerja unggul yang siap terjun ke industri energi nasional. Kepala BPSDM ESDM Prahoro Nur Cahyo menyampaikan bahwa dari 287 wisudawan, sebanyak 30% telah diterima bekerja sebelum lulus, dan lebih dari 90% lulusan terserap di industri dalam 5 tahun terakhir. Saya bersyukur dalam kurun waktu 3 bulan kami melakukan peresmian peningkatan lifting di Natuna itu 99-97% itu tenaga kerjanya adalah anak-anak domestik, anak-anak ibu pertiwi, alias pribumi Indonesia asli, orang lahir, besar, dan suku-sukunya ada di Indonesia. Java TV melaporkan. Kita beralih ke berita internasional. Serangan terbaru militer Israel di Gaza kembali menelan korban jiwa. 27 orang tewas, termasuk di gereja bersejarah yang pernah dikunjungi Paus Fransiskus. Serangan terjadi pada Kamis 17 Juli 2025 di tengah upaya gencatan senjata yang sedang dirundingkan di Doha. Qatar dan Mesir bertindak sebagai mediator dengan dukungan Amerika Serikat. Meski seorang pejabat Amerika Serikat menyebut perundingan berjalan positif, pihak Hamas mengatakan tidak ada kemajuan berarti karena intensitas serangan masih berlanjut. Salah satu sasaran serangan adalah Gereja Keluarga Kudus, tempat yang pernah dikunjungi mendiang Paus Fransiskus. Patriarkat Latin Yerusalem mengecam keras serangan tersebut dan menyebutnya sebagai penargetan warga sipil tak berdosa yang sedang mencari perlindungan. Pastor Gabriel Romanelli yang sering melaporkan kondisi Gaza kepada Paus mengalami luka ringan dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Al-Ahli. Di tempat terpisah, 8 orang yang mengamankan truk bantuan turut tewas dalam serangan udara lainnya. Di wilayah Jabalia, satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan 5 anak juga dilaporkan meninggal dunia. Militer Israel mengaku sedang menyelidiki insiden ini dan menegaskan bahwa mereka tidak menargetkan rumah ibadah atau warga sipil. Sejak konflik meledak pada 7 Oktober 2023, lebih dari 58.000 warga Palestina dilaporkan tewas dalam operasi militer Israel. Perundingan di Doha saat ini membahas pengembalian 10 sandera hidup, 18 jenazah ke Israel, pembebasan tahanan Palestina, dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Paus Leo mengutuk serangan ini dan menyerukan gencatan senjata segera. Sementara Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, juga mengecam penyerangan terhadap warga sipil. Utusan Timur Tengah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff, mengatakan perundingan berjalan baik, namun hal ini dianggap tanpa substansi oleh pejabat Palestina. Java TV melaporkan. Masih dari internasional, data penjualan retail di Amerika Serikat mengalami kenaikan signifikan. Namun kenaikan ini diduga karena tarif impor, bukan peningkatan konsumsi real. Data resmi menunjukkan penjualan retail Amerika Serikat naik 0,6% pada Juni, jauh di atas perkiraan konsensus yang hanya 0,1%. Kenaikan ini dianggap sebagai sinyal pemulihan moderat dalam aktivitas ekonomi. Namun sejumlah analisis menyatakan, lonjakan ini lebih banyak didorong karena dampak tarif impor terhadap harga barang. Dealer mobil mencatat kenaikan penerimaan sebesar 1,2%, meskipun penjualan unit menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga menjadi faktor utama pertumbuhan nominal. Sektor retail lainnya seperti toko pakaian, peralatan taman, dan retail daring juga menunjukkan kenaikan. Di sisi lain, toko elektronik dan furnitur mengalami penurunan. Diperkirakan karena dampak tekanan harga. Direktur Ekonomi ING, James Knightley, menyatakan data ini mengurangi tekanan bagi The Fed untuk segera menurunkan suku bunga.
Hingga saat ini, suku bunga The Fed masih ditahan pada kisaran 4,25 hingga 4,5% sejak Desember tahun lalu. Di pasar tenaga kerja, klaim tunjangan pengangguran awal turun menjadi 221.000, terendah sejak April. Penambahan tenaga kerja non-pertanian sebesar 147.000 orang juga memberi sinyal stabilitas. Meski demikian, penerima tunjangan berkelanjutan naik menjadi 1,956 juta orang, mengindikasikan risiko durasi pengangguran yang lebih panjang. Kedepannya, risiko global masih membayangi, termasuk ketidakpastian perdagangan, kenaikan harga impor, dan pelemahan pasar perumahan di beberapa wilayah Amerika Serikat. Presiden Donald Trump dikabarkan mendorong pelonggaran suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jelang pemilu. Namun, The Fed diperkirakan akan tetap berhati-hati menyikapi tekanan politik maupun ekonomi global. Java TV melaporkan. Kembali ke dalam negeri, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus korupsi kebijakan impor gula. Vonis dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 18 Juli 2025. Ketua Majelis Hakim Denny Arsan Fatrika menyatakan Tom Trikasi Lembong terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Tom divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Kasus ini berkaitan dengan kebijakan impor gula saat Tom menjabat Menteri Perdagangan, yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meski tak terbukti menerima keuntungan pribadi, kebijakan yang diambil telah menyebabkan kerugian negara lebih dari 517 miliar rupiah. Jaksa sebelumnya menuntut Tom dengan hukuman 7 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menilai Tom lebih mengutamakan pendekatan ekonomi kapitalis yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Faktor yang meringankan adalah sikap kooperatif Tom, rekam jejak baik, serta tidak terbukti menikmati hasil dari kebijakan tersebut. Tom membantah melakukan korupsi dan menyatakan bahwa kebijakan yang diambilnya saat itu merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo dan sudah melibatkan berbagai kementerian terkait. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Java TV melaporkan. Dari Boyolali, pemirsa, Wakil Presiden Gibran tinjau langsung penyaluran bantuan subsidi upah sekaligus mengajak warga menggunakan bantuan untuk hal yang produktif. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU di kantor Pos Indonesia Cabang Boyolali, Jawa Tengah pada Jumat 18 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyampaikan harapan agar bantuan digunakan untuk kebutuhan produktif, khususnya di tahun ajaran baru seperti sekarang ini. BSU senilai Rp600.000 per orang untuk 2 bulan itu diharapkan mampu membantu beban ekonomi rumah tangga, terutama bagi pekerja dengan gaji rendah. Gibran juga mengingatkan agar bantuan tidak dihabiskan untuk konsumsi tidak penting, termasuk membeli rokok. Peninjauan ini merupakan yang ketiga setelah sebelumnya dilakukan di Jakarta dan Tangerang dalam rangka memastikan penyaluran tepat sasaran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang turut mendampingi menyebut penyaluran BSU sudah mencapai 86% dari total sasaran 15 juta pekerja. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Mohon bantuan yang sudah diterima ini digunakan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang produktif.
Ini kan tahun ajaran baru ya. Mungkin yang anak-anaknya masih sekolah, ya ini mungkin digunakan untuk membeli peralatan sekolah ataupun seragam. Java TV melaporkan. Kita beralih ke Kota Kediri. Rangkaian musyawarah komisariat wilayah APEKSI ke-13 resmi ditutup di Kota Kediri. Penutupan dilakukan melalui kegiatan lingkungan di Taman Berantas yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Vinanda Prameswati. Penutupan Muskomwil 4 APEKSI digelar dengan nuansa hijau di Taman Berantas, Jumat 18 Juli 2025 pagi. Kegiatan ini bukan sekedar seremonial, namun dipenuhi aksi nyata untuk pelestarian lingkungan. Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, memimpin langsung kegiatan simbolik berupa penanaman pohon, pelepasan bibit ikan, pemberian makan burung, serta goes bersama para peserta. Dalam sambutannya, Wali Kota Vinanda menggambarkan sinergi pemerintah kota sebagai sebuah pohon yang berakar kuat, tumbuh menjulang, dan berbuah untuk masyarakat. Taman Berantas sendiri dipilih sebagai lokasi karena merupakan wilayah simbol kota, tempat berinteraksi warga, dan tuan rumah berbagai agenda kebudayaan seperti jazz berantas dan berantastik. Vinanda menegaskan, aksi penanaman pohon bukan hanya simbolis, melainkan komitmen nyata untuk kolaborasi antar daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta dalam menjaga lingkungan. Selain aksi lingkungan, Muskomwil selama beberapa hari terakhir juga diisi dengan diskusi strategis antar wali kota dan delegasi APEKSI, mengangkat tema pembangunan perkotaan, inovasi pelayanan, dan isu-isu publik terkini. Dengan penutupan ini, Muskomwil APEKSI ke-13 resmi berakhir. Namun pesan pentingnya sinergi, keberlanjutan, dan kebersamaan ditegaskan akan terus berlanjut di masa depan. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Hifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.